Ya, kotor, nanti dia dapat maghrib di mana? Ya, misalnya sudah sampai waktu isya, sampai tempat tujuan jam 8. Maghrib kelewat kan? Maghrib niatan kodok sholat, isya kerjakan di waktunya. Dapat itu. Karena uzur tadi macet dan sudah tidak bisa gerak apa-apa. Ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah rombongan ke Malang, mobil ya, pakai mobil gitu. Nah, kita kan mau jamak kosor. Nah, pas nyampe di suatu tempat itu, ternyata di masjid itu udah lagi mau sholat asar. Terus waktu itu saya zuhurnya, jadi saya ikut dulu jamak dulu, kemudian zuhurnya dua mereka. Terus Ini perjalanannya berapa kilo? ke Malang dari Jogja. Jauh ya, masuk ke sana. Jamak kosong itu wajib enggak, karena waktu saya dari Jogja ke Bandung ke tempat bapak saya waktu itu karena pernah mendengar waktu saya tinggal di Pekanbaru. Jadi kalau jadi hanya di perjalanan saja, kalau udah sampai di tempat mah ya biasa lagi. Jadi waktu itu saya ya sholatnya biasa, tapi kakak saya malah orang dikasih fasilitas sama Allah, kenapa kamu sholatnya biasa dari jamak kosong. Stay di Bandung berapa lama? 3 3 hari ya, masih musafir, masih bisa jamak kosor. Tapi seandainya ibu tidak memilih jamak kosor, boleh saya sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, boleh. Yang keempat bukan istilahnya wajib, bu. Jadi pendapat para ulama, jamak kosor hukumnya keringanan, boleh diambil. Yang tidak mau ambil juga tidak masalah. Saya dibilang sombong sama kakak saya. Dan dia matur nuwun gitu aja. Udah lewat dulu. Iya. Nah itu tadi Ya tadi yang kemarin tadi coba. ya, jadi saya kan rombongan berangkat mobil ke Malang. Nah terus waktu itu saya kami mau jamak kosor. Ternyata pas sampai di satu masjid itu lagi mau sholat asar. Berarti sebenarnya ikut dulu. Saya setelah asar dulu berjamaah saya baru itu yang 2 rakaat. Oke. Itu enggak ada. Rombongan tersebut ikut sholat asar masjid setempat nggak? Saya nggak merhatiin, tapi kelihatannya karena kita banyak orang, jadi kelihatannya karena masih ada yang wudhu gitu loh. Jadi, nah, kalau saya ikut jamaah asar dulu, kemudian zuhurnya belakangan. Oke. Kalau ibu ikut jamaah setempat, berarti ikut sholatnya dia. Maksudnya dia 4, ibu juga 4. Niatan ibu bisa niatannya zuhur dulu, baru kemudian asar. Atau sebaliknya bu, asar dulu baru kemudian zuhur. Boleh kalau jamaah takhir, boleh kebalikan. Tapi kalau ulama Syafi'iyah itu katakan urutan sholat yang lebih awal itu lebih afdal. Berarti ibu walaupun imamnya bisa ibu ikut imam setempat ya, imam sholat asar, ibu sholat zuhur 4 rakaat. Setelah selesai baru ibu kerjakan sholat asar walaupun kosor 2 rakaat. Iya. Salah ya saya. Enggak salah juga kalau seandainya ibu balik, imamnya sholat asar, ibu masuk sholat asar langsung tuh. Ikut sama-sama 4, boleh. Jadi setelah itu ibu kerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Itu cuma asar. Tapi kenyataannya Betul. Waktu saya ikut jamaah yang asar dulu, Masih boleh. saya Setelah itu sholat zuhur, boleh. Ya, boleh bu. Aman. Ya masalah itu nggak sholat. Baiknya ada pertanyaan tentang sahabat. Jika dari Jogja ke Wonosari dapat waktu sholat zuhur dan asar, melakukan sholat jamak kosor saat sudah sampai di Jogjanya jam 16. Bagaimana Ustaz? Boleh nggak bu? Bu, saya orang Gunung Kidul bu, KTP Gunung Kidul bu. Selama turun di Jogja nggak pernah saya cari jamak kosor sejak dulu. Sejak dulu itu saya diamkan jamak kosor. Saya berpikiran sebenarnya dengan orang Jogja. Saya pulang balik itu dari atas turun ke bawah di sini. Karena saya jamak kosor. Pernah ada orang Bantul naik ke tempat saya, mereka jamak kosor. Cuma Bantul. Saya pernah heran dengan orang. Sekarang kebalikan, orang Gunung Kidul dia tuh orang kritis. Terus dia bilang, Ustaz, saya sudah jamak kosor di orang kritis. Hah, orang kritis kamu jamak kosor? Itu kan cuma lempar batu
Aneh kamu ini. Itu dekat sekali. 15 menit Bu dari rumah saya. Para kritis. Maka kenapa penilaiannya itu berbeda? Orang sini pergi naik, dia jamaah kosong, tapi kalau saya turun ini. Maka sebenarnya ada pemahaman fikih yang berbeda saja sih kalau saya lihat. Paling bagus Bu pakai jarak. Kenapa pakai jarak? Lihat. Tes. Ibu kalau misalnya dari sini ke sini, tadi misalnya mau ke Solo lah ya, dari sini ke Solo ya. Sleman, Solo. Sleman Solo berapa jaraknya Bu? 60. Konsekuensi yang harus ibu terapkan ketika nganggap ini safar. Misalnya ibu nggak pakai jarak 84 ya Bu, nggak pakai jarak 84. Ibu sudah nganggap dari Sleman ke Solo ini safar Bu, harus ada mahram. Jadi harusnya ini Bu, konsekuensinya Bu, dari sini pergi ke Wonosari harus pakai mahram Bu. Ibu milih fikih yang tadi, tapi ke Wonosari nggak pakai mahram. Ini fikihnya campur aduk Bu. Aneh saya bilang. Iya kan Bu? Ke Wonosari nggak sampai 84, oke? Tapi dia milih jamak kosor. Tapi pergi ke Wonosari nggak pakai mahram Bu. Itu gimana campur-campur Bu? Maka kalau ketika suatu saat ibu-ibu nanya saya, Ustaz, saya dari Papua, saya mau ikut kajian Ustaz di Solo. Oh gitu? Kamu sudah hitung jaraknya berapa? 60 kilo Ustaz. Saya pakai kereta aja dari situ, nyampe tuh di Solo. Terus ibu balik gimana? Saya balik lagi nanti dengan kereta lagi. Ibu-ibu aja. Saya langsung bilang, bukan safar kan? Bukan. Ya sudah pergi aja. Minta izin suami aja, sudah selesai. Tanpa ditemani mahram. Karena jaraknya berapa tadi Bu? Belum nyampe. Enak Bu. Tapi kalau ibu nggak pakai jarak, ibu setengah mati sendiri Bu. Ibu mau pergi kemana? Mau pergi ke Magelang. Ibu nggak perlu safar? Iya. Di sana ibu sudah jamak kosong? Iya. Berarti jarak dekat pun Bu, ibu harus temani mahram. Ibu mau pilih mana Bu? Terserah ibu aja. Bagi yang suka jalan-jalan itu mungkin mikir-mikir. Ini saya pusat aja 84 kilo aja karena aman deh. Iya. Itu aja. Pernah orang dari Wonosari pergi ke tempat saya di jalan kosong. Saya cuma ini aja tanya satu pertanyaan. Kenapa ketika dari Wonosari pergi ke tempat saya bukan ditemani mahram? Karena ada konsekuensi apa tadi? Jamak kosong. Itu konsekuensinya Bu. Ini boleh lihat aturan safar. Ya, safar yang bagaimana ya wanita harus ditemani mahram? Safar itu Bu. Safar yang tadi yang kita bahas. Safar yang bolehkan orang itu kosong sholat. Itu aja. Setelah kasih tunjukkan jalan tadi. Ada lagi? Mana Assalamualaikum. Oke. Memusakku. Boleh saja sih, jadi kaki kanan dulu baru kemudian kaki kiri, boleh. Sekaligus juga boleh. Terus boleh dua-duanya. Kalau saya pilih langsung aja, lebih auto. Satu lagi silakan. Syarat jamak ketika hujan turun, gitu Bu. Pertama, hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Kemudian yang kedua, hujannya menyulitkan Bu. Di antara syarat menyulitkan, para ulama terangkan gini, pergi dari rumah menuju masjid, dia itu boleh nantinya jamak sholat ketika hujannya itu, kadang hujan itu, kalau dia keluar tanpa payung sampai masjid, bajunya basah kuyup. Kalau dari rumah sampai masjid, dia nggak pakai payung ya, bajunya sampai basah kuyup, sehingga kalau sholat malah begini. Nah, hujan yang tipenya kayak gini tidak standar hujan deras atau hujan rintik-rintik, enggak. Standar hujan kayak gini, boleh dia ambil keringanan untuk jamak sholat. Terus tambah lagi di sini, selama
masjidnya itu tidak ada kesulitan juga tercapai. Rata-rata masjid saat ini, Bu, cuma di samping rumah. Ada masjid pun cuma tetangga ini, dia lari dari rumah sampai ke masjid pun itu dia cuma ya ada atap sampai masjid pun tidak ada kesulitan sama sekali. Makanya kalau saya menganggap saat ini agak sulit, Bu, untuk jamak ketika hujan. Berlaku juga untuk laki-laki. Kalau perempuan di rumah jamak juga ketika hujan terlalu enak, Bu. Yang berlaku untuk di masjid. Itu pun kalau imamnya jamak sholat, gitu. Ustaz, mau bertanya Ustaz, kalau misalnya kita lihat mau safar gitu terus sudah masuk waktu duhur, tapi kita milihnya sholatnya nanti aja setelah keluar batas kota, boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Berarti meskipun waktu di rumah itu sudah masuk sholat nggak apa? Biar nanti di sana bisa jamak kosor kan? Iya. Nggak masalah. Justru pilih kayak gitu lebih bagus, Bu. Pintar namanya orangnya itu. Bangga ibu pertanyaan tadi itu. Jadi pas azan zuhur, ini misalnya mau ke Malang aja lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia milih nggak sholat dulu. Biar apa? Dia keluar dulu, nanti keluar batas kota nih, Bu. Dapat masjid, setelah itu langsung jamak kosor, zuhurnya 2, asarnya 2. Boleh kayak gitu, Bu? Boleh. Sama. Saya bahas kebalikan lagi. Lihat, kebalikan. Ibu dari Malang balik ke Sleman. Ya. Balik ke Sleman. Dapat waktu maghrib sebelum masuk Sleman. Insya Allah sudah di sini. Tapi kan di sini kita masih bisa jamak kosor kan? Belum masuk batas kota, kita kan masih bisa jamak kosor. Oke? Maka sebelum masuk ibu cari rest area saja. Kerjakanlah maghrib dan isya. Maghribnya 3, isyanya 2. Ternyata sampai di Sleman azan isya, ibu nggak usah sholat lagi karena sudah sholat tadi di perjalanan. Itu namanya milih strategi, Bu. Ibu nggak dosa. Justru ada sebab, Bu. Mumpung bisa jamak. Soalnya kalau ibu masuk sini bukan istilahnya jamak lagi, Bu. Jelas itu? Itu kan ceritanya. Iya. Maka kalau safar pikir-pikir kayak tadi itu. Wudu di tempat terbuka saat safar. Nggak ada tempat tertutup. Nggak ada. Pulang ke rumah aja nih. Kalau ibu tanyakan ketika safar baru saya jawab. Kalau saat mudik di sini insya Allah banyak apa? Saat safarnya agak repot. Hah? Di mall? Gak usah ke mall kalau gitu. Kalau nggak pilih toilet, lebih nyaman pilih di toilet pada dalam kondisi kayak gitu, Bu. Ya kan? Kalau ibu maksudkan sini, ibu di tempat terbuka saat safar, berarti kan? Nanti sudah kita lakukan wudu ya. Ibu punya problem cuma di beberapa tempat aja, lihat. Juga masih bisa ibu basuh. Tangan ini kan aurat kalau perempuan. Ini aurat. Maka usahakan basuhnya di dalam jilbab. Kalau saya lihat tempat terbuka ya. Nah sekarang kepala. Gimana ibu tetap pakai jilbab, tidak dicopot, tapi tetap mengusap kepala. Pernah saya ajarkan ya, Bu? Oke, caranya gimana? Masukkan tangan di bawah jilbab, kena rambut ya. Cara yang kedua, ambil air tetesi di atas jilbab sampai kena rambut. Sudah dapat itu. Untuk kaki kayak tadi itu bisa poskan. Ya, apa lagi? Ya, Bu. Misalnya dari perjalanan, di jalan sudah azan maghrib. Di jalan sudah azan maghrib. Terus nanti sholat di rumah aja dijamak sama isya gitu, boleh? Nah, ibu sudah sampai di rumah, berarti safar sudah selesai. Iya.
Iya kan? Ya. Oke. Nanti maghrib misalnya mempersiapkan di rumah. Ya. Padahal maghrib ibu dapat di mana? Di jalan. Di jalan. Kalau sampai sini berarti waktu maghrib sudah selesai. Ya. Sudah. Berarti maghribnya tidak dikerjakan tepat waktu. Berarti maghribnya kodok namanya, Bu. Ibu kodok di waktu isya, terus isyanya jadi 4. Tidak kosong lagi, Bu, karena sudah sampai di rumah. Makanya tadi saya sudah kasih tahu kan? Jamak takhir. Jamak takhir. Tapi itu bukan istilahnya jamak takhir, Bu. Kodok. Karena maghrib dimundur di waktu isya namanya kodok, isyanya dikerjakan pada waktunya. Sholat isya berarti. Sebaiknya tetap. Oh, kalau rumahnya senang ibu kayak tadi udah diatur. Tapi kan kondisi orang beda-beda. Mau berhenti udah capek, ya sudah sampai rumah saja. Sampai rumah berarti isya-nya nanti kerjakan, tapi maghribnya dikodok dulu 3, baru isya-nya 4. Terima kasih, Ustaz. Baik, sudah ini, Bu. Sudah. Ada lagi? Ada titipan dari Iya, besok aja. Baik, ini saja kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan Allah karuniakan kita setiap ilmu yang ada semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan istiqomah. Demikian yang kami bahas, kita cukupkan. Oh ya, sebentar saya lupa satu hal. Kemarin kami sudah salurkan bantuan ke Palestina. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu Sauda yang sudah turun membantu.